Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejan Norman Asyari dari Penjas 5C, NIM 1807340. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna pendidikan jasmani bagi manusia. Pendidikan jasmani saat ini mengalami pergeseran makna, orientasi, serta implementasinya pada pengajaran di sekolah seiring dengan munculnya istilah olahraga pendidikan dan pendidikan olahraga. Pengajaran pendidikan jasmani menjadi kegiatan latihan olahraga. Hal ini menjadi sebuah ironi dalam pendidikan, karena pada hakikatnya pendidikan jasmani itu sendiri merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Pendidikan jasmani bukan sekedar berarti pendidikan untuk jasmani, melainkan untuk juga pendidikan melalui aktivitas jasmani. Artinya jasmani tidak hanya menjadi objek, melainkan juga dapat menjadi subjek. Oleh karena itu, pendidikan jasmani memiliki peran yang penting dalam pembentukan manusia seutuhnya, karena tujuan pendidikan jasmani sangat komprehensif, yaitu menyasar pada perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik manusia. Melalui pendidikan jasmani diharapkan manusia menjadi insan yang terliterasi jasmania. Istilah tersebut berasal dari bahasa Inggris, yaitu physical literasi, yang dalam tulisan ini disebut dengan istilah melek jasmania. Selanjutnya, fungsi pendidikan jasmani. Setiap manusia yang hidup di dunia telah dikaruniai berbagai macam kemampuan untuk digunakan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir guna memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupannya. Manusia memiliki kemampuan berinteraksi sehingga menumbuhkan sikap yang akan dijadikan tata aturan dalam interaksinya dengan manusia yang lain. Manusia juga dianugerahi kemampuan untuk bergerak guna melawan fenomena alam dan lingkungannya untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut tentu didapatkan oleh manusia melalui tahapan-tahapan dalam proses kehidupannya, sehingga manusia menemukan pola untuk melangsungkan hidup hingga manusia tersebut meninggalkan dunia pada akhirnya. Sejarah peradaban manusia menyebutkan bahwa manusia telah melewati beberapa fase kehidupannya dalam upayanya bertahan hidup, yang dimulai dari masa berburu dan meramu hingga masa era globalisasi saat ini. Berbagai macam aktivitas gerak dilakukan oleh manusia guna meningkatkan kapasitas kebugaran fisiknya. Gerak yang dilakukan tentunya tidak hanya sebatas gerak yang keteraturan, namun gerak yang terstruktur secara sistematis dan memiliki tujuan, salah satunya untuk meningkatkan kebugaran hidupnya atau kebugaran tubuhnya, dan menjadikan hidupnya itu sangat sehat sekali, agar badannya itu terasa sangat tidak kaku. Manusia bergerak tentu tidak hanya sebatas memenuhi dan kebutuhan jasmaniahnya saja, melainkan dengan bergerak tersebut manusia akan berinteraksi dengan alam, lingkungan, serta manusia yang lain. Tidak hanya kebutuhan akan kebugaran jasmaniah, tetapi dengan keadaan jasmaniah yang bugar tersebut memungkinkan manusia berinteraksi dengan alam, lingkungan, dan juga dengan manusia yang lain. Yang selanjutnya ada permasalahan yang terjadi di sekolah. Permasalahan yang terjadi di sekolah ini sangat banyak ya. Yang saya tahu di sekolah-sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terutama pada sarana prasarana dalam sekolah tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa olahraga adalah pelajaran yang sepele karena pendidikan jasmani hanya mengandalkan lutut saja. Perkataan itu sangat menggampangkan sekali ya untuk pendidikan jasmani. Anggapan yang seperti inilah yang membuat pendidikan jasmani selalu dianaktirikan. Padahal tidak demikian. Bila kita mau melihat lebih dalam lagi, pendidikan jasmani juga memiliki peran untuk menyampaikan tujuan dari pendidikan tersebut. Sebagai contoh, melalui pendidikan jasmani
dapat melatih kedisiplinan dan juga kerjasama siswa. Untuk memajukan pembangunan pendidikan jasmani tentulah tidak berjalan dengan mudah sebab banyak masalah yang harus dihadapi. Berikut merupakan beberapa kendala yang terjadi yang dalam usaha meningkatkan perkembangan pendidikan jasmani yang ada di sekolah-sekolah. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani yang selalu dinomorduakan. Sekolah yang selalu mementingkan pendidikan lain selain pendidikan jasmani tentunya juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Sekolah akan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebugaran jasmani setelah kebutuhan pendidik yang lain terpenuhi. Jadi pendidikan jasmani ini selalu dianggap tidak penting dalam sekolah tersebut, dan sekolah tersebut hanya untuk mementingkan mata pelajaran yang lain seperti ya matematika, IPA, IPS itu keagamaan yang lainnya. Padahal pendidikan jasmani ini sangat penting ya untuk kesehatan juga dan untuk masa depan si anak itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah sempitnya lahan sekolah. Permasalahan ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di kota, sehingga pihak sekolah beranggapan dengan lahan yang sempit tidaklah mungkin mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebugaran jasmani. Padahal kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan ya, sekolah-sekolah tersebut sangat minim sarana prasarana seperti lapangan seperti itu, tapi guru juga bisa memakai lapangan yang terdapat di desa tersebut. Tidak hanya belajar di lingkungan sekolah saja, guru dapat mengajar di lapangan yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru itu harus kreatif, tidak hanya selalu untuk di sekolah terus dalam melakukan pembelajarannya. Yang selanjutnya, minimnya sarana yang ada di sekolah. Di desa meskipun memiliki lahan yang luas, tetapi dalam hal pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan kebugaran jasmani, mereka mengalami banyak persoalan. Yang selanjutnya, minat dan bakat siswa yang ada di sekolah tersebut terhadap kebugaran jasmani. Antusias siswa yang besar dalam kegiatan jasmani akan mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, apalagi bila di sekolah tersebut memiliki banyak siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada landasan pendidikan jasmani. Di sini saya akan membahas tentang landasan psikologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani lebih menekankan proses pembelajarannya pada penguasaan gerak manusia. Landasan pendidikan jasmani yaitu pemahaman yang lebih mendalam terhadap kecenderungan dan hakikat gerak ini, misalnya melalui teori gerak dan teori belajar gerak. Makna memungkinkan guru lebih memahami tentang kondisi apa yang perlu disediakan untuk memungkinkan anak belajar secara aktif. Pendidikan jasmani adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi. Pendidikan jasmani juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk menampung siswa yang berbakat, yaitu berbakat seperti sepak bola, futsal gitu. Pendidikan jasmani itu sangat penting ya. Perkembangan sosial jelas penting, dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Seperangkat kualitas dari perkembangan sosial yang dapat dikembangkan akan dipengaruhi dalam proses pendidikan jasmani, itu diantaranya adalah kepemimpinan, karakter moral, dan daya juang. Nah, seperti itu, pendidikan jasmani itu sangat penting bagi manusia, terutama pada anak-anak, yaitu untuk membangun karakter siswa yang lebih baik dan membangun kerjasama yang lebih baik, dan juga membentuk rasa kepemimpinan seseorang dan karakter moral yang baik bagi negara atau bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.